Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jonathan Tito Adena Prayatno, NIM 2218060. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video SI saya, yaitu membuat tutorial langkah-langkah instalasi Laravel, konfigurasi Laravel, menghubungkan bootstrap dengan Laravel, menghubungkan Laravel dengan database, dan menyiapkan halaman dashboard admin. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menginstal Composer terlebih dahulu dengan cara mendownload di website Composer, yaitu Composer. Mendownload di sini. Karena saya sudah menginstal, maka saya tidak mendownload lagi. Kita bisa mengecek Composer dengan cara kita ke cmd, kemudian klik Composer. Nah, di sini sudah terinstall Composer saya. Di sini saya akan menggunakan Laravel 11. Jadi Laravel 11 memiliki ketentuan yaitu menggunakan PHP versi 8.2 atau ke atas. Di sini saya menggunakan PHP 8.2. Cara mengecek PHP mainboard. Jadi tidak usah untuk mengganti atau mengupdate PHP ke versi terbaru. Apabila versi masih lemah, maka kita bisa mendownload di website PHP dan bisa mendownload di sini. Kemudian setelah sudah memiliki Composer dan PHP versi 8.2 atau atas, maka kita install Laravelnya. Kita klik Laravel Documentation di Chrome, kemudian pilih Getting Started, Installation, kemudian pilih Create Laravel Project. Ini kita copy, kemudian kita buka cmd, kemudian kita masuk ke folder ht.txt. Kemudian kita copy paste di sini. Example app kita ganti menjadi nama folder kita. Di sini tugas saya adalah tiket pertandingan sepak bola. Jadi di sini saya membuat tiket. Kita enter. Nah, di sini akan terjadi proses instalasi Laravel. Jadi kita tunggu terlebih dahulu sampai proses instalasi Laravel 11-nya selesai. Nah, di sini proses instalasinya sudah selesai. Jadi saat instalasi kita harus mengaktifkan atau terhubung dengan koneksi internet atau WiFi. Kemudian kita bisa buka di Visual Code, kemudian di file, open folder, kita buka. Nah, ini adalah folder yang folder instalasi Laravel 11. Di sini kita klik .env, kemudian di sini terdapat konfigurasi Laravel 11. Di sini untuk DB connection kita ganti menjadi MySQL. Karena kita menggunakan PHP MyAdmin untuk database-nya. Dan DBHost kita aktifkan, DB port juga. Ini kita aktifkan semua untuk DBHost, port, database, username, dan password. Jadi untuk DBHost kita sesuaikan secara default saja, yaitu 107.0.0.1. Kemudian untuk port di sini saya menggunakan 3306 karena di exam saya portnya itu 3306. Apabila sudah diganti menjadi 3307, maka di sini juga diganti menjadi 3307. Untuk DB database ini menggunakan database yang kita sudah buat sebelumnya pada video sebelumnya, yaitu tiket pertandingan, skor pertandingan.
Untuk username kita isikan root saja, untuk password kosongkan karena di web admin saya tidak menggunakan password. Kemudian kita bisa klik save. Jadi itu hanya untuk menghubungkan Laravel Project Laravel 11 dengan database. Kemudian kita bisa coba cek database yang sebelumnya. Buka exam, kemudian kita start. Kita bisa klik admin. Jadi ini adalah database yang kita sudah buat pada video sebelumnya, yang sudah kita sambungkan ke project Laravel 11 kita. Nah, kemudian kita buka folder routes atau resources. Di sini kita buat new folder, ada view new folder yaitu layout. Ini berisi halaman dashboard admin. Kemudian kita klik new file, kita buat dashboard.blade.php. Kemudian kita enter. Nah, untuk cara menjalankan Laravel 11 ini kita bisa klik terminal, new terminal, kemudian php artisan shell. Jadi ini untuk halaman awal Laravel 11. Ini tuh dari welcome.blade.php. Jadi ini codingannya untuk welcome yang berada di sini. Kemudian apabila kita mau menggunakan template untuk Laravel 11 kita bisa download terlebih dahulu template-nya. Di sini saya menggunakan template NiceAdmin. Nah, ini kita bisa klik di download untuk mendownloadnya. Saya sudah download, jadi download stepnya. Kemudian kita extract file. Oke. Kemudian akan ada foldernya. Pada NiceAdmin ini kita ganti atau rename dengan nama style. Kemudian kita sudah diganti, kita cut ke folder Laravel 11 kita. Exam htdoc natiket di public. Nah, kita copy kan di sini, paste di sini. Kemudian kita buka Visual Studio Code, buka public, style, kemudian cari index.html. Nah, pada index.html kita copy semua, Ctrl C, kemudian taruh di layout dashboard.php. Kemudian kita save. Nah, setelah membuat dashboard ini kita harus membuat rootnya juga. Di routes web.php kita buat root untuk dashboard adminnya. Ini kita copy, kita ganti menjadi dashboard. Untuk return view-nya adalah layout slash dashboard. Ini kita save. Kalau misalkan kita buka di sini, kita tambahkan slash yaitu dashboard. Maka akan tampil seperti ini. Nah, ini karena file asetnya masih belum mengarah ke folder public. Jadi kita kan sudah mengcopy file stylenya di public. Nah,
pada dashboard bit.php, asetnya ini harus mengarah ke folder public style. Jadi kita menggunakan aset, kita bisa pilih Laravel 11, kemudian digging deeper, helper, kemudian pada URL kita aset. Jadi untuk mengarahkan file tersebut ke asetnya, kita menggunakan aset. Jadi semua file aset di sini harus mengarah ke folder public style dan aset di sini. Dengan cara di harap ini kita cover kurang-kurangnya, kemudian aset kurang p2. Nah, seperti ini. Ini kita copy, kita taruh pada semua aset. Dan aset image of icon png ini kita copy, kita cut, taruh di sini, tapi kita harus menambahkan style karena folder kita yang buat kita tadi pada public ini namanya style. Nah, seperti ini. Nah, pada link kedua juga sama, style, miring, dan aset. Ini kita copy. Taruh di sini. Jadi ini berlaku untuk semua aset yang berada pada file dashboard.php. Jadi satu persatu file yang mengarah ke aset di sini, maka kita harus menggunakan aset buka kurung kurawa aset untuk agar bisa mengarah ke folder public style. Kemudian pada bagian bawah juga dapat
aset, jadi kita harus tambahkan lagi seperti tadi. Nah, apabila sudah semua, maka kita bisa buka di sini dashboard, kita refresh. Nah, akan tampil seperti ini. Tapi ada beberapa gambar yang belum bisa dibuka seperti ini, profil, karena kita belum ganti. Jadi kita cari di sini. Kita cari file bernama asset. Ini seperti ini, aset logo juga harus diberikan hal yang sama. Itu aset. Maka kan tampil logo. Jadi ini berlaku untuk semua aset yang berada pada dashboard WP. Harus menggunakan aset agar bisa membaca pada folder public. Nah, di sini saya akan mengcopy logo yang saya punya. Jadi kita untuk gambar icon, admin, dan logo, kopikan ke folder Excel, docs, kemudian public, style, dan aset png. Nah, copy sini. Jadi logonya ini kita ganti menjadi logo kita. Nah, kalau kita save, maka di sini akan ganti logonya. Ini logo yang kita sudah tambahkan tadi. Itu juga untuk profile. Kita ganti tiket. Ini kemudian untuk kita hapus beberapa halaman yang ada di sini yang kita tidak perlukan, seperti sales, review, recent activity, kita bisa hapus saja. Hapus search bar, kemudian ada
hapuskan. Cek lagi, dan notification masih kita coba hapus. Sini ini masih ada profile, kita bisa ubah di sini. Nah, administrator akan jadi ini masih ada profile account help, kita hapus saja. Ini nanti akan ada cuma ada sign out saja di sini. Kemudian pada mainnya atau seperti ini kita hapus juga. Cari mulai sales. Di pada sales ini kita hapus semua. Sampai di sini. Bukan satu detektif lagi. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan teks H2 selamat datang administrator. Nah, ini. Kemudian untuk sidebarnya kita bisa ganti sesuai database kita. Nah, di sini saya menggunakan icon, menggunakan font Avanzam. Jadi saya harus mendownload file untuk membaca font Avanzam. Font Avanzam download, kita bisa download yang free for web. Kemudian kalau misal sudah download, kita bisa ekstrak. Sini kita ekstrak ya. Kemudian kita ganti namanya menjadi font. Kita cut saja, kita taruh ke folder public exam docs dan AutoCAD public dan sini.
Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sudah selesai, kemudian kita buat untuk sidebarnya yang bagian dashboard komponen form type sini. Nah, agar bisa membaca folder yang berada di public font ini atau font yang tadi, kita tambahkan aset lagi di bagian atas di sini. Kita buat primary, kemudian aset. Dan kita yaitu foldernya itu font CSS Almond CSS. Dan finish styles. Nah, seperti itu untuk membaca font yang berada di folder font di sini. Nah, untuk sidebarnya di dashboard menjadi ikonnya menjadi solid border all pada dashboard. Bagian BPK kita ganti. Nah, kalau kita save kan jadi seperti ini. Kemudian pada sidebar lainnya. Kemudian untuk kedua adalah untuk admin. Di sini kita copy saja buat ini tidak butuhkan semua, cuma butuhkan satu, jadi kita bisa hapus. Kalau sudah kita copy yang ini, kita paste di sini. Nanti kita ganti menjadi admin. Di class untuk icon kita ganti menjadi user gear. Kita satu website. Nah, seperti ini. Itu juga untuk halaman itu pengguna. Gunakan icon solid website. Dan untuk tim versi kita seperti dengan buat bebas kita copy yang bebas, kita copy setelahnya pengguna, kemudian dengan logo solid shop. Kemudian untuk tim
Untuk tempat pertandingan kita copy lagi tim ini, kemudian paste itu menjadi tempat pertandingan. Akan selanjutnya kemudian berisi stadion dan gor. Kemudian untuk kompetisi copy yang kompetisi, kemudian logonya Brands Station, paste di sini. Coba kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ini terang karena masih ada aktifnya, yaitu di Navlink. Kita menjadi agar pada sidebar ini tidak seperti menyala ketika klik, ini kita ganti menjadi Navlink Collapse. Ini kita copy ke bagian admin pengguna, nanti Navlink ini menjadi Navlink Collapse. Itu kita pada pengguna ini ini teman-teman nanti untuk membuat sidebar selanjutnya setelah kompetisi ke ada jadwal copy dari sini dengan logo dan icon tiket. Kemudian untuk yang satu adalah tiket sepak bola dan yang kedua adalah tiket jam. Kemudian untuk yang server tracker yaitu pesan tiket dengan icon solid text. Dan untuk pilihan pertama yaitu pesan
tiket sepak bola, dan some tiket futsal. Ini jadi untuk form, table, stage, icon yang kita tidak perlukan kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah halaman dashboard admin yang berisi nanti dashboard, ada admin, ada pengguna, ada tim yang berisi tim home dan away, tempat pertandingan yang stadion dan gor, kemudian pertandingan yang berisi jadwal sepak bola, jadwal futsal, kemudian ada tiket, ada tiket sepak bola, futsal, dan yang terakhir pesan tiket, ada pesan tiket sepak bola dan futsal. Jadi ini sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.